Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Monika dengan NIM A1A325097 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kemiskinan dan kesenjangan global. Kemiskinan dan kesenjangan global merupakan dua permasalahan besar yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama di berbagai negara di dunia. Meskipun perkembangan teknologi, ekonomi, dan globalisasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi kekurangan. Di satu sisi juga ada kelompok masyarakat yang dapat menikmati pendidikan tinggi, layanan kesehatan yang baik, serta akses teknologi yang canggih. Namun di sisi lain juga banyak orang yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Perbedaan kondisi inilah yang kemudian menimbulkan kesenjangan baik di dalam suatu negara maupun antar negara di dunia. Nah, oleh karena itu teman-teman, penting untuk kita memahami apa itu kemiskinan dan kesenjangan global, apa penyebabnya, serta bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat secara luas. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut World Bank, kemiskinan ekstrim bisa diukur berdasarkan pendapatan di bawah sekitar 2,15 dolar Amerika Serikat per hari. Namun, kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatannya saja, ada juga kemiskinan yang bersifat multidimensi, yaitu ketika seseorang mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan yang rendah, kesehatan buruk, dan minimnya akses layanan terhadap publik. Dengan kata lain, kemiskinan itu bukan hanya tentang tidak memiliki uang, tetapi juga tentang keterbatasan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Terus kesenjangan global itu adalah perbedaan yang mencolok antara negara maju dan negara berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dalam kajian ilmu ekonomi pembangunan, kesenjangan global itu sering dikaitkan dengan distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara maju itu lebih cenderung memiliki sumber daya dan teknologi yang lebih baik, sementara negara berkembang masih berusaha mengejar ketertinggalan. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga bisa terjadi di dalam suatu negara, misalnya antara masyarakat kota dan desa, atau antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan dan kesenjangan global. Yang pertama itu ada kurangnya akses terhadap pendidikan. Nah, jadi kurangnya akses terhadap pendidikan ini menjadi penyebab utama kemiskinan karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Nah, ketika seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, ia akan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Nah, hal ini dapat menyebabkan pendapatannya rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Dalam kondisi ini, sering berulang dari generasi ke generasi sehingga membentuk lingkaran kemiskinan. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Tanpa pendidikan, seseorang itu cenderung sulit memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Dalam skala global, negara yang memiliki sistem pendidikan baik akan lebih maju karena memiliki tenaga kerja yang terampil. Sebaliknya, jika negara dengan pendidikan yang rendah akan tertinggal, sehingga memperlebar kesenjangan global. Yang kedua yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi ketika kekayaan hanya berpusat pada kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat itu memiliki akses yang sangat besar terhadap sumber daya, sementara sebagian lainnya sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kelompok miskin itu semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketimpangan ini juga membuat kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi tidak merata. Orang kaya memiliki akses lebih mudah terhadap pendidikan, modal, dan peluang usaha, sedangkan orang miskin itu tidak. Dalam skala global, negara maju itu menguasai sebagian besar ekonomi dunia, sementara negara berkembang sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kondisi ini menjadi memperbesar kesenjangan global. 3. Globalisasi yang tidak merata. Globalisasi membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan perkembangan teknologi. Namun, tidak semua negara itu dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.
Negara maju itu biasanya memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang lebih unggul, sehingga mampu bersaing di pasar global. Mereka dapat menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan harga yang kompetitif. Sebaliknya, negara berkembang sering kalah bersaing karena keterbatasan teknologi dan pendidikan. Akibatnya, industri lokal melemah dan lapangan pekerjaan berkurang. Hal ini menyebabkan globalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Yang keempat yaitu konflik dan ketidakstabilan politik. Konflik dan ketidakstabilan politik dapat menyebabkan kemiskinan karena mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ketika terjadi konflik, banyak fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat usaha yang rusak. Jadi masyarakat itu tidak dapat bekerja dengan aman sehingga kehilangan sumber penghasilan. Selain itu, kondisi politik yang tidak stabil membuat investor enggan untuk menanamkan modal. Padahal investasi itu sangat penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Akibatnya, negara yang sering mengalami konflik akan sulit berkembang dan tertinggal dari negara lain sehingga kesenjangan global semakin besar. Yang terakhir, yang kelima yaitu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Perubahan iklim juga menjadi penyebab kepentingan penting. Yang kelima yaitu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Perubahan iklim juga menjadi penyebab penting kemiskinan, terutama di negara berkembang. Banyak masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Jadi ketika terjadi perubahan iklim seperti kekeringan atau banjir, maka hasil panen menurun bahkan gagal. Hal ini langsung mempengaruhi pendapatan mereka. Selain itu, bencana alam juga dapat merusak rumah dan sumber mata pencarian mereka. Masyarakat yang sudah miskin menjadi semakin sulit untuk bangkit. Negara berkembang juga biasanya lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim karena keterbatasan teknologi dan sumber daya, sehingga kesenjangan global itu semakin melebar. Ada juga dampak kemiskinan dan kesenjangan global. Kemiskinan dan kesenjangan global ini memiliki dampak yang sangat luas. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas hidup masyarakat karena terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua yaitu meningkatnya pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan. Ketiga, munculnya masalah sosial seperti kriminalitas dan kelaparan. Terakhir, ketidakstabilan sosial dan bahkan konflik akibat ketimpangan yang terlalu besar. Adapun upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satunya melalui program dari United Nations yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Langkah-langkahnya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan akses pendidikan, menciptakan lapangan kerja, melakukan pemerataan pembangunan, pemberian bantuan sosial, serta memperkuat kerjasama internasional. Jadi teman-teman, kemiskinan dan kesenjangan global ini merupakan masalah yang kompleks dan saling berkaitan. Penyebabnya itu beragam, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan. Dampaknya pun sangat luas dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama yang berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan kesenjangan dapat dikurangi. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.